Yu'allimunan nasa sihr. Mereka mengajarkan manusia sihir. Nah, jadi ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah setan. Setan itulah yang mengajarkan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertanyaan Bu Ali tempo hari ya satu pekan yang lalu, yaitu mengenai Harut dan Marut. Harut dan Marut itu ada di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Jadi ayat itu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau muhkamat itu artinya bahwa ayat itu sudah maknanya sudah jelas. Tapi kalau mutasyabihat ini masih masih remang-remang, belum jelas. Oleh karena itu memang ayat mutasyabihat ini juga harus berhati-hati karena di sini tidak jelas. Oleh karena itu menjelaskannya memang diperlukan waktu ya. Oleh karena itu pada pekan yang lalu tidak saya jawab karena akan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Mari kita baca dulu maknanya ayat yang ke-102 di surah Al-Baqarah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengatakan kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Iya, baik. Sebelum tolong ini mari kita sama-sama perhatikan ya di surah Al-Baqarah ayat 102 ini diperhatikan bacaan tulisan Arabnya ya. Karena ini kalau terjemahan tadi dengan tulisan bahasa Arabnya di sini nggak nyambung. Jadi terjemahan tadi akan memberikan
tafsiran yang membingungkan gitu. Yang membingungkan. Sehingga di sini perlu kita lihat ayatnya secara langsung. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya akan ceritakan terlebih dahulu dahulu ya. Jadi setan-setan itu mempunyai tempat di langit. Mempunyai tempat di langit. Ya. Terus kemudian setan itu mendengarkan pembicaraan ya, antara Allah dengan malaikat. Artinya mendengarkan wahyu ya. Wahyu. Nah, kemudian setan ini turun ke bumi. Apa sebagian wahyu atau pembicaraan antara Allah dengan malaikat tadi itu disampaikan kepada dukun. Disampaikan kepada dukun. Kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh setan kepada dukun tadi itu benar begitu. Maka di situ percayalah dukun ini kepada setan tadi. Setelah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setan tadi sudah tidak mendapatkan tempat lagi di langit. Artinya diusir ya. Jadi kalau setan masuk ke langit, daerah terlarang, maka itu akan mendapatkan lemparan ya. Orang melihatnya itu sepertinya meteor gitu. Itu lemparan untuk setan gitu. Sejak Nabi Muhammad SAW, maka setan sudah tidak lagi menempati satu tempat di langit. Kemudian setelah itu, setan ini mencuri-curi wahyu Allah. Ya, mencuri-curi wahyu Allah. Kemudian disampaikan lagi ke dukun itu. Tapi apa yang disampaikan oleh setan tadi, itu ditambah dengan bermacam-macam kebohongan. Dan kebohongan-kebohongan tadi disampaikan ke dukun gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh setan tadi, ya, maka ditulislah oleh manusia, ya, dan apa yang disampaikan oleh setan tadi, ya kan, itu berupa sihir, ya, atau perbuatan-perbuatan jahat yang ditulis oleh manusia. Setelah ditulis oleh manusia, kemudian menjadi pegangan bagi para dukun tadi, apa yang telah disampaikan oleh setan tadi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh setan tadi itu sesungguhnya adalah wahyu Allah yang dicampur dengan berbagai, ditulislah oleh manusia dalam bentuk buku atau kitab. Nah, kemudian pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul,
Maka karena salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman ini adalah semua jin, binatang itu tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tahu bahwa ada buku atau kitab ya yang isinya itu adalah berupa sihir tadi yang diajarkan oleh setan. Maka oleh Nabi Sulaiman semua buku-buku yang telah ditulis oleh manusia tadi itu semuanya dirampas lah oleh Nabi Sulaiman, karena inilah yang akan membuat berbagai macam kejahatan. Maka kitab-kitab tadi itu ditaruh di dalam satu kotak box gitu. Kemudian sama Nabi Sulaiman ditanam di bawah singgasananya. Nah, sejak saat itu maka setan ya, baik berupa jin maupun manusia sudah tidak bisa lagi menggunakan buku itu atau kitab itu. Mendekat pun tidak berani. Karena kalau mendekat bisa terbakar. Ya, itu karena mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian pada saat Nabi Sulaiman masih hidup, maka itu aman-aman saja. Namun demikian, setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, ulama-ulama yang sudah mendapatkan ilmu dari Nabi Sulaiman itu sudah pada semua. Maka sekarang pada akhirnya setan tadi mewujud menjadi manusia, mengatakan kepada manusia bahwa mau nggak aku akan berikan satu harta karun. Kata si setan ini kepada mau nggak akan aku berikan harta karun. Kemudian manusia tadi mengatakan mau. Kemudian diajaklah orang ini ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah buku-buku tadi yang pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah dikubur. Maka ditunjukkanlah oleh setan tadi ke satu tempat tadi. Coba galilah kamu di sana, nanti kamu akan menemukan satu harta karun, karena si setan tadi menjelma menjadi manusia. Ketemulah buku-buku itu. Akhirnya apa? Tadi mengatakan kepada manusia, kamu tahu nggak bahwa Sulaiman dulu jadi raja berkuasa karena buku. Jadi yang tadinya dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman sekarang digali kembali ya setelah ulama, maka itu diambil lagi jadi pegangan bagi para dukun tadi. Kembali ke ayat ini, ke surat Al-Baqarah ya, yang bercerita tentang Harut dan Marut ya. Mari akan saya bacakan. Nah, tolong diperhatikan ayatnya. Ya, jadi bukan terjemahannya, karena ini antara terjemahan dengan ayat ini terjadi miss ya, terjadi selisih ya. Mari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tad'alus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi akan saya terjemahkan secara lafziah ya.
secara kalimat per kalimat supaya kali ini terjemahan bahasa Indonesia itu terjadi sesuatu yang tidak jelas. Wattaba'u ma yatlu ma syayatin. Dan mereka mengikuti ma tadlu syayatinu, apa yang setan-setan, syayatin itu jamak, jadi setan-setan, setan-setan baca. Jadi mereka mengikuti apa yang setan baca. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, jadi nyambung dengan pendahuluan tadi. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir. Jadi yang menjelaskan begini ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tadi menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu adalah kafir, kata si setan tadi. Maka di sini dijawab oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman itu tidak kafir. Jadi yang menjelaskan begitu, yang menjawab secara langsung adalah Nabi Sulaiman. Walakin, ya, akan tetapi, walakin nasyayat kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr. Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah setan. Setan itulah yang mengajarkan sihir. Nah, maka di sini Bapak-Ibu sekalian, di situ ada tulisan wama unzila alal malakaini. Maka itu kalau dalam bahasa Indonesia dalam kurung. Dalam kurung. Jadi dalam kurung wama unzila. Nah, maka di sini di Quran terjemahan itu wama unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat. Maka di sini sesungguhnya ma di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Jadi bermakna apa dan bermakna tidak. Jadi di sini makna yang tadinya di dalam terjemahan itu dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi ini terjemahannya yang salah. Yang benar adalah tidak diturunkan kepada dua orang malaikat. Nah, bantahan dari Allah ini karena begini, orang Yahudi mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada Jibril dan Mikail itu sihir. Itu adalah ucapan daripada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengatakan tuh loh, sihir itu diberikan kepada Jibril dan Mikail, kata orang Yahudi. Ya. Maka di sini dibantah sama Allah, wa ma unzila alal malakaini, tidak diturunkan kepada dua orang malaikat. Jadi maksudnya yang tidak diturunkan itu sihir tadi dalam kurung. Nah, maka jadi kalau itu tulisan di situ walakinna syaitana,
walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bibabila haruta wa marut. Nah, jadinya begitu. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir, ya, di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan ini pertanyaan Bu Ali yang tempoh hari. Jadi setan itu yang mengajarkan sihir di Babilonia. Ya. Maka di sini Harut dan Marut itu yang mewakili manusia. Kalau di ayat sebelumnya asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Jadi mengajarkan kepada manusia sihir. Maka di sini manusia yang dimaksudkan adalah Harut dan Marut tadi di Babilonia. Jadi kalau sekarang Babilonia itu di Irak lah. Irak ya. Irak sana. Terus kemudian wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidak, ya, keduanya siapa? Maka di sini bukan malaikat yang dimaksudkan. Maka tidak, ya, tidak keduanya itu yang dimaksudkan adalah Harut dan Marut. Jadi salah satu, ya, dari keduanya tadi, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya, ya, maka di sini sesungguhnya kami, ya, kami di situ diterjemahkan ujian. Nah ini memang kalau diterjemahkan ujian nggak nyambung dengan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Jadi sebetulnya maksudnya begini, innama nahnu fitnah. Nahnu ini di dalam bahasa Arab berarti kami atau berarti kita. Jadi maksudnya itu ketika mereka mengatakan berbuat tadi, nanti ini akan jadi fitnah, maksudnya bukan jadi ujian. Jadi artinya kalau sihir ini dipelajari, ini bakal akan terjadi fitnah, maksudnya. Nah, jadi fitnah di sini diterjemahkan ujian, tapi kalau diterjemahkan bahasa aslinya, nah, jadi nyambung bahwa belajar sihir itu akan menjadikan fitnah. Nah, maksudnya seperti itu. Fala takfur, maka orang yang mempelajari orang yang mempelajari sihir itu, ya, di samping menjadi fitnah, fala takfur, janganlah kafir. Jadi artinya apa? Orang-orang yang mempelajari ilmu sihir itu adalah kafir. Maka janganlah kafir, sebab ini nanti akan terjadi fitnah. Nah, begitu maksudnya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lalu mereka mempelajari dari keduanya. Jadi maksudnya keduanya tadi mempelajari apa yang mereka dapat menceraikan, ya. Yang dimaksudkan adalah menceraikan dengannya bainal mar'i wa zawji, antara seorang laki-laki dan istrinya. Jadi ini ilmu sihir yang bisa menceraikan suami istri, maksudnya begitu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin
illa biiznillah. Dan tidaklah mereka dapat mencelakakan dengan ilmu sihirnya tadi terhadap seseorang min ahadin illa kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir-sihir itu adalah semuanya walaupun itu dipelajari, maka semuanya itu tergantung kepada izin, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang memberikan mudarat atau yang memberikan kecelakaan kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat. Jadi yang mereka pelajari itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh atau benar-benar mereka telah mengikuti siapa yang mempelajari, artinya yang menggunakan sihir tadi, maka tidak ada baginya di akhirat mendapatkan satu bagian. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh jahat apa-apa yang mereka jual belikan dengan sihir itu terhadap diri mereka sendiri. Law kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahui. Jadi dari ayat ini saya sampaikan secara sederhana bahwa terjadi satu nggak pas antara makna bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksudkan tadi dikatakan bahwa setan menuduh bahwa Sulaiman itu kafir. Maka Allah menyatakan bahwa Sulaiman itu tidak kafir, kata Allah. Setan itulah yang mengikuti bacaan-bacaan pada waktu kerajaan Sulaiman. Dan dua malaikat yang telah dituduhkan oleh Yahudi tadi, bahwa Yahudi mengatakan itu loh bahwa Jibril dan Mikail itu yang diberikan ilmu sihir oleh Tuhan, kata orang Yahudi. Maka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila alal malaikaini. Jadi tidak diturunkan ilmu sihir itu kepada dua orang malaikat tadi, kata Allah begitu. Tapi yang menurunkan sihir itu adalah setan. Jadi setan mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, manusia yang dimaksudkan di sini adalah Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut itu adalah yang mempelajari sihir dari setan. Di mana sihir tadi dipelajari untuk menceraikan antara suami dan istri. Namun demikian bahwa di dalam ayat ini semua itu adalah kalau itu adalah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barangkali itu sebagai pendahuluan ya menjawab pertanyaan Bu Ali yang pada seminggu yang lalu. Kemudian di sini kalau dikatakan bahwa sihir itu diturunkan kepada dua malaikat, maka ini merupakan sesuatu yang
yang mustahil. Ya. Malaikat itu bagaimana mau mengajarkan sihir padahal malaikat itu adalah utusan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini terjadi satu kerancuan dan inilah yang dinamakan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka di sini memerlukan satu penjelasan. Yang pertama harus diterjemahkan. Kalau ada ayat 102 ini harus diterjemahkan dengan ayat yang lain dan ditambah dengan pemahaman ilmu nahwu shorof ya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat mutasyabihat, mari kita lihat di surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya. Jadi di sini ulul albab. Maka ketika bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat yang surat 2 ayat 102 tadi. Tentang Harut dan Marut. Maka di sini yakin dengan Al-Quran. Artinya apa? Ayat mutasyabihat itu harus dicari penjelasannya pada ayat yang lain. Nah, ini yang ayat yang lain. Ya, maka ayat ini. Kemudian yang kedua, kita yakin kepada Allah bahwa jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 102 itu kita yakin bahwa itu adalah ayat dari Allah. Kita yakin. Nah, bagi ulul albab, bagi warasikhuna fil ilmi, bagi orang yang mendalam ilmunya, tidak perlu mencari takwil-takwil sendiri. Tapi takwil itu dicari di ayat yang lain di dalam Al-Quran. Jadi cara mensikapinya seperti itu. Atau misalnya ayat tadi ada yang salah. Misalnya ma. Ma tadi padahal ma itu ada 2. Ya. Ma itu berarti apa? Kemudian yang kedua, ma itu berarti tidak. Nah, di situ artinya bahwa pendekatannya adalah pendekatan dengan ilmu nahwu dan shorof tadi. Sehingga pertanyaan yang kemarin dari Ibu Ali itu bahwa, dan pertanyaannya Pak Ali, siapa Harut dan Marut itu? Nah, Harut dan Marut inilah yang mempelajari ilmu sihir dari setan di Babilonia sana. Babilonia itu adalah kalau sekarang Irak lah, kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Malaikat, ya. Jadi sihir tidak diturunkan kepada malaikat, gitu saja. Nah, kalau di sini wa ma unzila 'alal malaikaini, dan apa-apa yang diturunkan ke malaikat. Padahal wa ma unzila ini wa ma bukan dan apa, tapi dan tidak unzila diturunkan kepada 2 malaikat. Jadi ilmu sihir itu artinya tidak diturunkan kepada 2 orang malaikat tadi. Tapi setanlah yang menurunkan atau mengajarkan sihir kepada manusia. Namanya Harut dan Marut, tempatnya di Babilonia. Nah, gitu, maksudnya gitu.